Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kaum muslimin memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana setiap tahun dirayakan Isra Mi'raj bagi kaum muslimin yang juga punya nilai inklusif bagi kehidupan kemanusiaan dan alam semesta, setidaknya mengandung 3 makna penting dalam kehidupan. Sebagaimana Al-Quran memberikan kesaksian tentang Isra Mi'raj dalam surat Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, yang Allah telah berikan berkahnya di sekitarnya untuk menunjukkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha waspada. Dari ayat ini dan dari peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi, pertama, makna kekuasaan. Isra Mi'raj telah menunjukkan bahwa di balik kekuasaan manusia yang bersifat profan atau duniawi, ada kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan yang bersifat ruhaniyah ilahiyah atau disebut dengan divine power, atau juga kekuasaan yang sakral, di mana Isra Mi'raj dan perjalanan Nabi yang diperjalankan Tuhan itu menunjukkan bahwa ada kekuasaan Tuhan di balik seluruh denyut nadi kehidupan manusia dan alam semesta yang tidak sepenuhnya rasional, biarpun bisa dicari rasionalisasi berdasarkan pendekatan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, Nabi menunjukkan kepada kaum kafir yang tidak percaya Tuhan, menegasikan agama atau Islam, dan cenderung anti kerisalahan Nabi. Nabi membuktikan karena mampu menunjukkan apa yang mereka tanyakan tentang tanda-tanda Masjidil Haram dan berbagai hal yang dilalui Nabi, bahwa kehidupan umat manusia dengan segala kuasa kemanusiaannya yang bersifat profan atau duniawi itu ada kekuasaan ilahi. Maknanya adalah siapapun, baik itu manusia, sekelompok manusia, organisasi, bahkan negara, lebih jauh lagi antar negara yang memiliki kekuasaan duniawi, jangan menyalahgunakan, karena di balik kekuasaan duniawi ada divine power, ada kekuasaan ilahi, ada the sacral power, kekuasaan yang suci, yakni Allah yang Maha Pencipta. Di atas langit ada langit. Maka manusia seyogianya dengan kekuasaan yang dimilikinya untuk rendah hati, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Perang, penistaan, kezaliman, dan segala bentuk kesewenang-wenangan itu terjadi karena kekuasaan manusia lepas dari kekuasaan ketuhanan. Yang kedua, Isra Mi'raj dengan membawa perintah salat bagi Nabi Muhammad SAW, bukti bahwa umat manusia, lebih-lebih mereka yang beriman, itu memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Salat adalah representasi dari ibadah yang punya 2 dimensi. Dimensi pertama, hablum minallah, di mana manusia sebagai ciptaannya itu punya kewajiban untuk selalu menghamba, beribadah kepadanya, dan tidak
mensekutukannya dalam segala hal. Artinya mengakui segala macam kuasa Allah. Yang kedua, bahwa sholat dan seluruh ibadat dalam Islam punya dimensi hablum minan nas, yakni memberikan hubungan yang damai, baik, manfaat, maslahat bagi kehidupan. Sehingga semakin banyak orang yang beribadah dengan baik, maka akan semakin baik kehidupan antar manusia, bahkan dalam kehidupan dengan lingkungan dan alam semesta. Dalam posisi seperti ini, jadikan Isra Mi'raj dengan buah sholat untuk membangun relasi kemanusiaan yang semakin baik, tetapi juga relasi ketuhanan yang semakin dekat, sehingga manusia menjadi damai dengan langit, tapi juga damai dengan bumi. Artinya, bangun kehidupan yang lebih baik, lebih adil, lebih damai, lebih mententramkan, aman, makmur, serta hidup maju bersama. Sehingga kehidupan itu menjadi kehidupan yang penuh makna. Yang ketiga, bahwa setelah Nabi Isra Mi'raj, Nabi menjalankan kerisalahannya di muka bumi, yang punya dua fungsi kerisalahan. Yang satu adalah Nabi hadir dengan Islam untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya bahwa risalah Islam itu adalah risalah yang membangun peradaban dan keadaban. Kita hidup di zaman sekarang, baik dalam kehidupan ekonomi, politik, budaya, bahkan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam lingkup media sosial dan di era digital sekarang ini, maka diperlukan keadaban. Tanda manusia itu berakhlak mulia adalah segala ujaran, tindakan, dan relasinya itu mengandung nilai-nilai keadaban yang luhur. Sebaliknya, menjauhi nilai atau hal-hal yang buruk yang membuat peradaban menjadi rusak. Risalah yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirkan Islam sebagai agama yang menebar rahmat bagi semesta alam, membangun kehidupan yang lebih maslahat dan mencegah segala macam kedaruratan. Setiap muslim dengan agama yang dianutnya, yakni Islam, dalam segala kebijakan, langkah, dan tindakannya harus membawa rahmat bagi lingkungan dan semesta kehidupan. Jangan melakukan kebijakan, langkah, dan tindakan yang membawa madarat, lebih-lebih atas nama agama. Agama harus difungsikan sebagai pencipta kebaikan bagi kehidupan. Maka bagi umat beragama, lebih-lebih pada tokoh dan organisasi keagamaan, bawalah Islam betul-betul menjadi rahmat bagi semesta alam, bukan hanya dalam retorika dan ucapan atau ujaran, tetapi dalam tindakan dan keteladanan. Kita, umat beragama, para tokoh agama, dan organisasi-organisasi keagamaan harus bisa menunjukkan bukti sebagaimana Nabi sebagai uswah hasanah, bahwa dalam kehidupan kita pilihan tentang kebenaran, tentang kebaikan, dan kepatutan hidup itu harus menjadi pancaran keberagamaan kita. Sebaliknya, jangan sampai atas nama agama kita menebar permusuhan, ujaran-ujaran yang menimbulkan kontroversi, bahkan ujaran-ujaran yang menimbulkan mafsadat bagi kehidupan atas nama agama. Disinilah perlunya sikap hidup yang bijaksana dari setiap tokoh dan umat beragama di negeri tercinta, sehingga Islam betul-betul menjadi rahmat bagi semesta alam. Semoga Isra Mi'raj dapat menjadi energi ruhaniyah yang menebar 3 nilai utama dalam kehidupan itu. Mengakui keberadaan kekuasaan Allah, bahwa kuasa manusia itu relatif di atas kuasa Allah yang absolut. Yang kedua, menjadikan kehidupan kita
mampu menjalankan tugas ibadah, menjalin hubungan dengan Allah semakin baik dan semakin dekat, tetapi juga hubungan dengan umat manusia, apapun perbedaan kita, dan terakhir menghadirkan Islam sebagai pembangun peradaban dan penebar rahmat bagi semesta alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.